Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarhanatullah, NIM 200301501079 dari kelas PJKRD. Kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang sejarah pemikiran filsafat. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah adalah rekaman jejak tentang semua rentetan peristiwa yang telah terjadi, yang berfungsi untuk mengungkapkan segala sesuatu sesuai fakta yang ada tanpa adanya distorsi sedikit pun. Namun dalam kenyataannya, terkadang sejarah hanya mengungkap sepenggal saja atau tidak utuh dari rentetan peristiwa tersebut, dan tidak bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh-pengaruh kondisi sosial politik tertentu. George J. Mouley menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Pada tahap ini, pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logosentris. Dalam hal tersebut, diketahui bahwa proses berpikir manusia menuntut mereka untuk menemukan sebuah metode belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun suatu hal secara empiris serta dapat diukur. Selanjutnya, perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar yang dibagi menjadi 4 periode, dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, periode Yunani kuno. Pada periode Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Pada filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Itu ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Yang pertama adalah Thales atau Thales. Thales yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurut zat utama yang menjadi dasar segala menteri adalah air. Pada masanya ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. B. Pythagoras. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, sisi-sisi siku-sikunya. C. Socrates.
469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sumbangsih Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode elencos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Periode setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani. Karena pada zaman ini kajian-kajian keilmuan yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Selanjutnya De Plato, 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utamanya. Sumbangsih Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Di dunia pada ini, tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Aristoteles merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deductive reasoning, yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Selanjutnya, yang kedua, periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Tiga, masa Renaissance dan modern Michelet. Sejarawan terkenal adalah orang yang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia, sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang yang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi pengembangan ilmu. Yang keempat, atau yang terakhir, periode kontemporer. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika
Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Itulah penjelasan PowerPoint dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.